Kutas, kupas tuntas, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Adik Kep Channel. Halo Mbak Evi. Iya Bu. Iya. Ketemu lagi. Oke, mau cerita apa lagi? Iya, saya mau bercerita nih Bu mengenai saya mengalami keluhan kalau misalnya 1 minggu sebelum datang bulan itu rasanya bagian perut tuh sakit, terus bawaannya itu pengen makan banyak gitu. Kira-kira itu normal atau enggak? Karena teman saya sih itu PMS gitu, tapi teman saya lain bilang PMS itu mitos. Nah, gimana? Iya. Oke pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang keluhan Mbak Evi, yaitu premenstruasi sindrom atau sering disingkat PMS. Apa itu PMS? Yuk kita bahas bersama. Gini Mbak Evi ya, jadi PMS itu premenstruasi sindrom. Sindrom itu kumpulan gejala, kumpulan keluhan-keluhan gitu ya, yang dialami sebelum menstruasi ya. Jadi memang PMS itu bukan mitos ya, memang ada ya, memang ada secara kalau orang kesehatan ya memang ada. Yang mau men itu kan menstruasi itu keluarnya darah ya, yang setiap bulan secara periodik gitu. Nah itu sebelum men itu namanya, kalau ada keluhan namanya PMS, premenstruasi sindrom. Nah ini biasanya munculnya itu 7-10 hari sebelum men kadang bisa muncul ya. Iya, jadi munculnya itu sebelum menstruasi. Gejala-gejala yang normal dialami oleh perempuan yang mau menstruasi PMS itu apa sih Bu? Iya, jadi begini, itu kalau kita lihat dari fisik ya, dari fisik itu gejala fisiknya contohnya yang paling banyak itu muncul jerawat. Karena remaja itu kalau kena jerawat kan ini ya problem itu, jadi itu muncul jerawat. Kemudian perut kembung Mbak, kembung kayak besesek kembung gitu ya. Kemudian kadang mules ya itu. Kemudian ada yang mengatakan koyok dysmenorrhea lah itu ya, itu kram gitu ya. Kemudian untuk berat badan itu karena tadi pengen makan gitu ya, akhirnya ada kenaikan berat badan. Nyeri kepala, kadang kepala itu kayak pusing gitu, migrain gitu ya. Tapi itu kan individual Mbak Evi. Keluhan itu sangat individual. Kadang juga diboyok itu kayak gimana nggak enak gitu ya. Kemudian berubahnya kebiasaan BAB, BOL itu bisa. Bisa itu ya. Itu gejala-gejala yang secara fisik. Nah, psikologisnya itu kadang kayak suasana hati yang galau. Mood swing, kemudian gampang tersinggung, kemudian cemas, kadang nggak bisa tidur juga ya. Jadi koyok merasa gimana ya, suasana hatinya sangat nggak enak itu ya. Perubahan nafsu makan, perubahan pola tidur, kadang gampang capek gampang capek kayak jengkel gitu. Itu premenstrual sindrom PMS, dan itu perempuan ada yang mengalami, ada yang tidak. Jadi individual, kadang semuanya ada. Ya nggak bisa tidur ya, nyeri perut ya, kembung ya ini, tapi ada yang nggak ngalami gitu. Jadi sangat individual sekali ya itu. Kemudian perubahan perilaku tadi ya, penurunan minat ya, minat untuk bekerja. Kalau misalnya sekolah yo males gitu ya. Jadi minat untuk pekerjaan rutin itu males gitu. Itu premenstrual sindrom yang secara psikologis ya. Iya, penyebabnya itu apa ya? Oh iya, jadi gini, penyebabnya sampai saat ini premenstruasi sindrom itu belum diketahui ya, belum diketahui dengan apa gitu. Tapi ada faktor-faktor yang bisa sih menyumbangkan gitu. Salah satunya ya
ini ada perempuan memang peka ya, peka gitu, sehingga kayak ambang stres itu, ambang nyeri kan kepekaannya beda. Ini juga sama ya, itu kepekaannya beda-beda. Nah ada juga itu yang ini ya, kecapean Mbak. Jadi kecapean gitu, sehingga dia juga gampang nyeri perut, itu gampang kecapean itu. Makanya pada saat mau menstruasi kalau bisa itu harus kondisinya difitkan gitu ya. Terus olahraga apa itu, makannya juga jangan diet gitu ya. Ini, nah ini memang untuk apa ya, faktor risikonya itu biasanya untuk PMS itu usia-usia ya 20-30 tahun. Jadi bukan menyerang remaja aja PMS itu. Yang sudah ibu-ibu yang mak-mak yang sudah nikah itu ya bisa kena PMS itu. Premenstrual syndrome itu ya, sebelum men itu. Jadi bukan hanya ngenai remaja ya itu. Nah ini juga yang orang-orang sering minum kopi gitu ya, ngerokok itu juga sering ini mengalami PMS itu. Ini terlalu banyak konsumsi garam atau kurang olahraga ya. Makan tidur karena anak sekarang kan gadgetan gitu ya, olahraganya kurang. Itu juga ini ya, kurang gizi juga, itu juga premenstrual syndrome, kurang gizi, kurang vitamin. Karena apa? Karena elastisitasnya kan berkurang di dalam perut rahimnya itu, sehingga ya sering nyeri dan sebagainya itu ya, itu ya. Solusinya bagaimana? Iya, ini biasanya ya harus diceritakan ya, terutama remaja nih. Kalau mengalami PMS itu harus cerita ke orang tua, dan orang tua juga harus peka. Oh anakku ini mau men ini kayaknya sering. Kayak anak saya itu 2 beda reaksinya. Satunya kalau mau men itu dia migrain sampai ini kesakitan. Oh saya kalau dia sudah migrain berarti mau men ya gitu. Yang satunya perutnya mules, kadang moodnya hilang timbul. Ya orang tua harus memahami itu ya. Makanya harus keterbukaan itu penting gitu. Nah penanganannya ya menyiapkan gizinya yang bagus, nutrisinya, gizinya yang bagus, olahraga yang teratur ya, jangan males-malesan olahraga, terus jangan terlalu capek ya. Nah kadang itu kalau ke dokter dikasih minum ini pil KB itu untuk menseimbangkan hormonalnya. Tapi kan itu kita kalau bisa tidak perlu obat-obatan, tapi kita bisa menangani. Misalnya kalau migrain ya kasihlah obat-obat untuk mengurangi sakit gitu. Tapi kalau misalkan dibawa tidur aja sudah berkurang ya sudah, nggak usah obat. Terus misalkan kalau ya nyeri kembung perut, kadang posisi nungging ya kayak sujud itu juga bagus untuk mengurangi rasa sakit ya. Atau kompres Mbak Evi, kompres dengan buli-buli ya, yang air panas itu ya, ditaruh di perutnya sambil tidur, itu bisa untuk mengurangi ya, itu pola makannya yang teratur ya. Kemudian kalau memang itu kayaknya moodnya ini ya kita harus bisa menerima itu bahwa itu ya harus dialami, sehingga kita kalau bisa menerima kondisi kan akhirnya tenang ya. Wes sudah tidur aja ini. Tapi kalau itu PMS-nya sampai mengganggu gitu ya harus konsul ke dokter. Ya. Mengganggu itu contohnya seperti apa? Contoh kalau nyeri perut ya, nyeri kram, yang sampai pingsan misalnya, kan itu nggak wajar. Iya, ya harus ke dokter supaya, atau ke fasilitas kesehatan lah. Biasanya itu kalau di kampung-kampung kan kebu bidan itu, kebu bidan ya itu harus diberikan ya. Kalau memang harus terapi ya setidaknya paling analgesik kalau nyeri-nyeri gitu, mengurangi nyeri ya. Tapi kalau berlarut-larut ya harus ke ahlinya gitu ya. Iya, apalagi saya yang ditanyakan waktu dulu SMP ke guru BP gitu kan cerita
Bu sakit perut gitu, langsung dikasih obat untuk nyeri sakit nyeri haid. Iya, nyeri haid. Obat seperti itu boleh atau enggak sih untuk diminum sebetulnya? Iya. Itu biasanya kan dikasih obat-obat analgesik ya. Kalau analgesik itu diminum misalnya satu pada saat diperlukan gitu aja ya enggak masalah. Tapi kalau terus-terusan ya jangan. Dirutinkan enggak? Dirutinkan jangan. Makanya itu harus olahraga. Ya, gizinya bagus. Kalau kondisinya bagus, PMS itu ya bisa berkurang gitu. Kalau anak saya tuh kalau migrain ya sudah tidur nggak tak kasih obat, buat tidur aja. Kalau buat tidur bisa teratasi ya sudah selesai. Itu kadang nggak terus menerus kok. Kalau sudah men ya sudah gitu. Kalau sudah men kadang sudah nggak nyeri. Saya juga dengar katanya konsumsi air putih yang cukup itu juga membantu. Bagus ya. Air putih yang hangat Mbak Evi. Oh, yang hangat. Ya, yang hangat itu mengurangi juga ya. Makanya tadi kompres hangat atau mandi air hangat digrojoki gitu, di shower itu juga mengurangi nyeri-nyeri, mengurangi keluhan-keluhan premenstruasi sindrom itu bisa ya. Tapi kalau tidak teratasi ya ke fasilitas kesehatan. Jadi PMS itu bukan mitos, oke? Sudah jelas? Sudah jelas. Ya, oke pemirsa, itu tadi penjelasan kita tentang kupas tuntas mengenai premenstruasi sindrom. Jadi premenstruasi sindrom bukan mitos, tapi itu fakta. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, share. Jangan lupa gabung di Atik Channel.